menjelaskan mengenai konteks budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap gaya bahasa, termasuk dalam forum formal dan non-formal. Budaya menentukan cara individu berkomunikasi, memilih kata, dan menyusun pesan untuk mencerminkan nilai-nilai adat serta norma sosial setempat. Adapun contoh bagaimana budaya Makassar dan budaya Palembang mempengaruhi gaya bahasa dalam forum formal dan non-formal. Yang pertama, dalam budaya Makassar. Dalam forum formal, bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa baku, namun sering disisipkan kosakata Makassar. Untuk menunjukkan identitas budaya, penggunaan bahasa yang sopan dan hormat sangat dijaga, terutama saat bicara dengan tokoh adat atau orang tua. Contohnya seperti dalam pidato resmi akan banyak ditemukan ungkapan penghormatan seperti salama kita pada salama, yang artinya semoga kita semua selamat. Kemudian biasa diawali dengan kata tabe atau permisi sebagai pembuka. Kemudian contoh dalam forum non formal yaitu bahasa yang digunakan dominasi bahasa daerah seperti Makassar lebih terasa, bahasa Makassar lebih terasa dan gaya bahasa menjadi lebih santai dengan nada humor dan candaan yang khas seperti kamu atau makacang, santai saja sering digunakan. Contohnya itu dalam percakapan sehari-hari orang Makassar sering menggunakan istilah lokal untuk menyampaikan ide dengan ringan. Misalnya, kopi kita dulu ya di warkop bareng-bareng. Maksudnya itu kayak artinya pergi dulu minum kopi di warkop. Kemudian dalam budaya bahasa Palembang itu seperti dalam forum formal itu bahasa yang digunakan biasanya bahasa Indonesia yang digunakan lebih kaku dan terstruktur. Beberapa istilah bahasa Palembang disisipkan untuk memberikan warna lokal seperti sembah raso, ungkapan penghormatan dalam pembukaan pidato. Contohnya dalam acara adat seperti pernikahan sering digunakan ungkapan tradisional untuk menghormati leluhur seperti kato betuah, kata-kata yang memiliki makna mendalam. Kemudian dalam forum non formal, bahasa yang digunakan bahasa Palembang lebih dominan dengan gaya percakapan yang cenderung cepat dan langsung. Kata khas seperti cak mano atau artinya bagaimana atau pacak bisa sering digunakan. Contoh, dalam obrolan santai, orang Palembang sering bicara seperti cak mano kabar kau, dak pacak nian pergi bareng, yang artinya bagaimana kabarmu, dak bisa betul pergi bareng. Perbedaan gaya bahasa sapaan Makassar lebih banyak menggunakan sapaan khas seperti daeng atau puang dalam percakapan non formal untuk menunjukkan rasa hormat atau kedekatan. Sedangkan Palembang menggunakan seperti wong kito yang artinya kita orang untuk menunjukkan solidaritas. Kemudian dalam pemilihan kata, dalam forum formal keduanya cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tetapi dengan sentuhan budaya masing-masing. Dalam forum non formal, kata khas lokal lebih mendominasi untuk menciptakan suasana khas atau suasana akrab. Kemudian nada bicara Makassar cenderung lugas tetapi bisa menjadi sedikit tegas tergantung konteks. Kemudian bahasa Palembang nada bicaranya cenderung cepat dan kadang disertai dengan humor yang spontan. Adapun yang dapat saya simpulkan yaitu budaya memberikan kerangka nilai dan norma yang memengaruhi cara komunikasi baik secara formal maupun non formal dalam budaya Makassar dan Palembang. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia baku dalam forum formal dipadukan dengan elemen lokal, sementara forum non formal lebih dominasi oleh bahasa daerah dengan gaya yang santai dan informal. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.